Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu keamanan informasi, etika profesi, dan dampak sosial IT. Dosen pengampuh yaitu Ibu Fitriani. Yang pertama itu ada keamanan informasi. Kita harus mengetahui dulu apa itu keamanan informasi. Keamanan informasi adalah perlindungan informasi penting terhadap akses, pengungkapan, penggunaan, perubahan, atau gangguan yang tidak sah. Ini membantu memastikan bahwa data organisasi yang sensitif tersedia bagi pengguna yang berwenang, tetap rahasia dan terjaga integritasnya. Kerahasiaan memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak berwenang. Contohnya seperti kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Data jutaan anggota pengguna Tokopedia pernah diretas termasuk email dan kata sandi. Kasus kebocoran ini pengguna Tokopedia terjadi pada tahun 2020. Maka itu pentingnya keamanan informasi. Selanjutnya ada pilar keamanan informasi. Sebagai pelindungan informasi, untuk memastikan bahwa data-data digital maupun fisik dilindungi dari ancaman yang dapat dibahayakan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaannya. Keamanan informasi memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pondasi di dalamnya, yaitu seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Dan ada juga jenis-jenis keamanan informasi. Dalam menjaga kerahasiaan data, keamanan sistem informasi memiliki beberapa jenis. Di antaranya seperti keamanan jaringan atau network security, dan ada keamanan aplikasi atau application security, atau keamanan endpoint security, keamanan data security. Dan ada juga ancaman keamanan informasi. Ancaman terhadap keamanan informasi dapat datang dari berbagai sumber dan dalam berbagai bentuk. Beberapa jenis ancaman keamanan informasi yang paling banyak ditemui antara lain seperti malware atau perangkat lunak berbahaya mencakup virus, word, trojan, dan ransomware, dan spyware. Malware ini adalah merupakan sistem mencuri data atau memberi akses ilegal kepada penyerang. Yang kedua itu ada phishing, adalah teknik penipuan di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi sensitif. Seperti yang banyak kita temui, banyak orang yang melakukan ini mengechat ke WA kita dan membagi link dan kita membuka link tersebut. Serangan DOS dan DDoS berusaha untuk membuat layanan online tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah dengan membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas yang berlebihan. Tips menjaga keamanan informasi. Berbagai banyak tips untuk menjaga informasi seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, aktifkan autentikasi multifaktor, perbarui perangkat lunak secara teratur, menggunakan enkripsi data, backup data secara berkala. Selanjutnya ada etika profesi. Kita harus mengetahui apa itu etika profesi. Etika profesi merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan normal-normal moral yang mengatur perilaku tindakan individu dalam konteks profesional. Contohnya seperti mahasiswa Udayana dikeluarkan karena penyalahgunaan teknologi deepfake pada tahun 2025. Seorang mahasiswa di Udayana di Bali dikeluarkan secara permanen setelah terbukti menggunakan teknologi deepfake untuk membuat konten seksual tanpa persetujuan korban dan teman-temannya. Etika profesi mencakup berbagai aspek. Yang pertama ada aspek kode etik. Biasanya setiap profesi memiliki kode etik yang menyediakan pedoman dan aturan harus diikuti oleh para anggotanya. Yang kedua itu ada kepercayaan publik. Etika profesi juga melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Yang ketiga itu ada kepentingan klien.
Profesi harus memberikan prioritas kepada penting klien mereka. Etika profesi mencakup berbagai aspek termasuk ini yang keempat itu ada integritas dan profesional. Dan yang kelima itu ada tanggung jawab sosial. Manfaat etika profesi, integritas profesi. Etika profesi membantu menjaga integritas dan reputasi suatu profesi dan atau suatu perusahaan. Pelindungan klien. Etika profesi memastikan bahwa para profesional menjalankan tugas mereka dengan memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan klien. Keputusan yang bertanggung jawab. Etika profesi memberikan kerangkaian kerja yang untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pembangunan profesionalisme. Etika profesi mendorong para profesi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan kualitas kerja mereka. Prinsip etika profesi yaitu ada 4, yaitu ada integritas, objektif, kompensasi dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan masuk ke dampak sosial IT. Information technology memberikan dampak sosial signifikasi terhadap masyarakat baik secara positif maupun negatif. Di suatu sisi, IT mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperluas komunikasi dan interaksi sosial tanpa batas ruang waktu. Contoh kasus yang besarnya seperti kasus penyebaran hoax terhadap COVID-19. Banyak informasi palsu tentang vaksin dan COVID-19 tersebar melalui media sosial dan WhatsApp. Dampak positif IT, yang pertama itu ada meningkatkan akses information. IT memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan luas melalui internet, media sosial, platform digital lainnya. Mempermudah komunikasi dan interaksi sosial. Teknologi seperti email, media sosial dan aplikasi pesan instan mempermudah komunikasi tanpa batas oleh jarak dan waktu. Mendorong efisiensi kerja dan produktif. Pengguna sistem informasi dan aplikasi digital membantu meningkatkan efisiensi kerja serta produktivitas individu maupun organisasi. Mendukung pendidikan dan pembelajaran. IT mendukung pembelajaran daring, akses material digital dan pengembangan keterampilan melalui platform e-learning. Dan ada juga dampak IT dalam dunia kerja. Teknologi informasi IT berperan penting dalam dunia kerja modern karena memungkinkan bisnis untuk meningkatkan efisiensi produktif, inovasi, komunikasi, kolaborasi, dan pelayanan pelanggan. TI juga membantu pegawai untuk melakukan tugas mereka lebih cepat, mudah, dan baik serta untuk belajar keterampilan baru dan mengakses peluang baru. Namun TI juga memiliki dampak positif dan negatif bagi pegawai dunia kerja. Dampak positif dan negatif dapat dilihat dari berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kesehatan. Contoh besar yang kita dapat lihat dari dampak positif IT ini seperti melakukan absensi. Dulu banyak melakukan absensi menggunakan kertas dan berbagai macam kertas yang banyak terbuang. Setelah ada dampak IT dalam dunia kerja, banyak orang melakukan aktivitas absensi dari berbagai macam aplikasi atau website yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut. Peran masyarakat dalam menghadapi dampak IT. Dampak teknologi terhadap kehidupan masyarakat sangat besar dan dampak perusahaan sosial dirasakan di semua lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Dan semua orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa mempunyai akses terhadap teknologi. Namun, ketika teknologi digunakan secara tidak tepat, maka menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari amal ini adalah orang tua menjadi lebih sadar akan dampak negatif teknologi dan keluarga dapat berperan aktif dalam melakukan kontrol sosial. Pendekatan keterlibatan komunitas ini melibatkan pelibatan komunikasi tentang dampak negatif teknologi terhadap masyarakat. Kesimpulannya yaitu adalah adanya keamanan informasi
etika profesi, dan dampak sosial teknologi informasi merupakan 3 aspek yang saling berkaitan dalam pemanfaatan. Keamanan informasi berperan penting dalam melindungi data dan sistem dari ancaman, sehingga menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Etika profesi menjadi landasan bagi para profesional TI dalam bertindak secara bertanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan norma hukum serta nilai moral. Sementara itu, perkembangan TI memberikan dampak sosial yang luas, baik positif seperti peningkatan efisiensi dan akses informasi, maupun negatif seperti penyalahgunaan data dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, penerapan keamanan informasi yang kuat, sikap profesi yang beretika, serta kesadaran terhadap dampak sosial TI sangat diperlukan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara aman, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih.